지금 뭐 하는 거야? 진짜 쏠려고? Halo semuanya, saya Iqbal. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah sudah lebih baik dari hari kemarin? Apapun keadaan kalian sekarang, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Di video kali ini, saya akan kembali membahas alur cerita dari drama Blin. Sebelum nonton, buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan info serta video-video saya berikutnya. Saat ini, Sungjon yang sedang terluka parah ternyata sudah sadar dan mencoba mencari pertolongan. Namun ia bingung harus meminta tolong pada siapa, karena dia sadar saat ini statusnya adalah buronan. Kemudian Sungjon teringat dengan kartu nama yang pernah diberikan Cho Eun-ki dan langsung menghubunginya. Sementara Eun-ki yang mendapat telepon dari Sungjon bergegas mendatanginya dan sangat terkejut ketika melihat Sungjon yang terluka parah. 가서 일단 치료부터 해야 될 것 같은데 일어날 수 있겠어요? Tapi sialnya, Baekmon Kang datang ke tempat itu. Eun-ki kemudian langsung menyembunyikan Sungjon dan berakting pura-pura tidur, yang syukurnya tak membuat Baekmon Kang curiga. Kepala polisi merasa kesal dengan Baekmon Kang yang tak becus hingga Sungjon bisa melarikan diri. Di sisi lain, sang ibu mencemaskan nasib dirinya karena akibat peristiwa ini ia terancam gagal promosi jabatan. Sementara itu, Sungjon kini tengah berada di gudang belakang tempat Cho Eun-ki bekerja. Ia nampak bingung ketika melihat berita bahwa anak serta istri Jung Man-chun tewas. Padahal saat ia pergi, anak Jung Man-chun masih hidup. Terlebih lagi, dirinya yang kini menjadi tersangkanya. Kita beralih ke Sung-hon yang sedang bertemu dengan dokter forensik. Terlihat di sana, ia sedang diawasi oleh detektif Kang. Sung-hon meminta data hasil autopsi kasus pembunuhan keluarga Jung Man-chun, dan ternyata banyak ditemukan bukti yang kuat bahwa Sungjon adalah pelaku pembunuhannya. Hal itu membuatnya semakin curiga dengan adiknya. Di malam hari, Baekmon Kang dan anak buahnya mendatangi tempat kerja Cho Eun-ki karena merasa Cho Eun-ki adalah orang yang menolong Sungjon malam itu. Cho Eun-ki yang baru tiba ketakutan dan langsung menelepon polisi. Karena tak menemukan apapun di sana, mereka akhirnya pergi. Eun-ki langsung naik menemui Sungjon untuk melihat keadaannya. Ia kemudian menyarankan Sungjon untuk meminta bantuan juga pada orang terdekatnya yang mungkin ia kenal. Namun Sungjon mengatakan ia tak punya teman, bahkan ia juga merasa asing di keluarganya. Cho Eun-ki lalu mengatakan agar Sungjon meminta bantuan pada sang kakak saja, yaitu Sung-hon. Mereka lalu membuat rencana dengan Eun-ki yang berpura-pura datang ke kantor pengadilan dengan membawa anak-anak asuhnya. Kemudian mengembalikan sapu tangan yang pernah dipinjamkan Sung-hon pada Eun-ki beberapa waktu lalu, di mana dalam sapu tangan itu terdapat kertas yang berisi pesan dari Sungjon. Namun tanpa diduga, Sung-hon malah memberikan kertas tersebut pada detektif Kang. Dan benar saja, saat Sungjon datang ke tempat yang telah ia katakan pada Sung-hon, di sana juga terlihat para anggota polisi yang sedang menunggunya. Bahkan, Baekmon Kang dan anak buahnya juga ada di sana. Namun untungnya, sang senior serta rekan Sungjon yang juga ada di sana membuat keributan sebagai kode hingga membuat Sungjon sadar dan segera kabur. Namun ia merasa kecewa dengan sang kakak yang sengaja melakukan hal tersebut. Beruntung, Sungjon bisa lepas dari kejaran polisi serta Baekmon Kang dan kembali ke tempat Cho Eun-ki. Saat Cho Eun-ki tiba, Sungjon mengatakan bahwa sang kakak tak mungkin membantunya. Namun Cho Eun-ki menyangkal hal tersebut dan tanpa diduga, Sung-hon kemudian muncul di belakangnya.
Hal ini menjadi momen haru bagi Sungjon. Itu dapat dilihat dari raut wajahnya yang tampak sedih. 형, Flashback kembali diperlihatkan, di mana anak nomor 7 membocorkan rencana mereka berlima yang ingin kabur pada anjing gila baik Monkang. Dan saat kembali ke kamar, ia menangis ketakutan. Hal itu dilihat oleh Hyunjae yang ternyata belum tidur. Kembali pada Sungjon yang kini masih sedih karena ternyata sang kakak mau membantunya. Diketahui ternyata Sunghon telah memanipulasi rencana mereka dibantu oleh Sokgu. Sunghon merubah rencana agar menipu para polisi, yang ternyata hal itu juga sudah ia konfirmasikan pada Cho Eun-ki melalui sebuah kertas. Sungjon kemudian menjelaskan pada Sunghon apa yang terjadi sebenarnya, sampai ia akhirnya diculik dan disiksa oleh Baek Monkang. Sunghon kemudian bersedia membantunya dengan syarat mulai sekarang Sungjon harus mendiskusikan semua hal yang ingin ia lakukan ke depannya. Esoknya, Eun-ki kembali datang untuk mengobati luka Sungjon. Ia juga membawakannya pakaian ganti yang terlihat sangat cocok untuknya. Lalu tak lama, Sunghon juga tiba. Ia membawakan semua perlengkapan Sungjon selama bersembunyi di sana, mulai dari pakaian, uang cash, juga kunci sepeda motor yang terparkir tak jauh dari tempat itu. Tak lupa, Sunghon juga memberikan mereka berdua smartphone agar mereka bisa saling menghubungi. 부인이 갖고 있었다면 경찰이 발견했을 확률이 높은데. Shin lalu memperlihatkan Sunghon yang tengah menemui Baek Monkang untuk menanyakan semua hal yang disampaikan Sungjon padanya. Di sisi lain, terlihat Sungjon sedang mencari file rekaman di rumah Baek Monkang. Namun ia tak mendapatkan file tersebut. Sementara itu, Baek Monkang ternyata sudah berada di rumah setelah menerima telepon dari istrinya yang mengatakan ada seseorang yang datang ke rumahnya. Sungjon berhasil kabur dari sana walau awalnya sempat diserang menggunakan pisau. Dan setelahnya, Baek Monkang teringat akan file rekaman yang ia simpan. Setelah dicek, file tersebut ternyata telah hilang. Monkang yang kesal melampiaskan kemarahannya dengan mengobrak-abrik hiasan ulang tahun Ji-eun dan tanpa sengaja mendorong sang istri hingga membentur meja sehingga sang istri pun tewas. Ia semakin frustasi dan tertawa seperti orang gila. Monkang kemudian menyimpan jasad sang istri di dalam lemari es. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah adegan yang mana ternyata rekaman tersebut telah berada pada seseorang misterius untuk dimusnahkan, dan orang tersebut bukan Sungjon. Sunghon kemudian menjelaskan rencana mereka selanjutnya. Ia mengatakan bahwa ia akan mencari tahu siapa orang yang mendorong Jung Manchun di atap. Karena sebelum insiden itu, Sunghon melihat sebuah drone yang diterbangkan di atas rumah sakit. Shin kemudian beralih. Kita diperlihatkan pada Choi Son-gil yang terus-menerus memperhatikan seorang gadis, yang mana itu adalah Kwon Yuna, yang juga kerabat Cho Eun-ki. Yuna yang tengah mabuk langsung masuk ke dalam taksi miliknya. Son-gil kemudian membawanya ke dalam hutan, namun Yuna yang tertidur tak menyadari hal tersebut. Saat terbangun, tiba-tiba ia langsung diserang oleh seseorang yang menggunakan jas hujan. Terlihat orang itu menghantamnya menggunakan batu. Lalu tak lama kemudian, Eun-ki datang ke tempat tersebut bersama para polisi, karena sebelumnya ia menerima telepon dari Yuna yang memohon pertolongan. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, Eun-ki kemudian dibuat syok setelah ia menemukan Yuna sudah tergeletak penuh darah. Eun-ki yang awalnya sedih mengira Yuna telah tewas, akhirnya lega karena ternyata Yuna masih selamat. Di rumah sakit, polisi kemudian bertanya seperti apa ciri-ciri pelaku yang dia ingat. Namun, Yuna tak mengingat hal apapun. Satu-satunya yang dia ingat, pelaku memiliki bekas luka dan sebuah tato laba-laba di tangannya. Sungjon yang diperlihatkan sketsa tato tersebut langsung curiga pada Choi Son-gil, karena ia ingat
Choi Son-gil memiliki tato yang sama di lengannya. Namun Sung-hon mengatakan bukti itu belum cukup membuatnya jadi tersangka. Ia kemudian teringat pada kasus Hyejin, di mana luka di tangan Choi Son-gil mungkin saja didapat dari perlawanan Hyejin hingga membuat kukunya patah. Dan ternyata Sung-jon telah meminta dokter forensik untuk memeriksa DNA dari noda darah yang ada pada kuku tersebut. 그러네? 이거 염혜진이랑 똑같은 젤리. Sung-jon kemudian menemui dokter tersebut dan menanyakan hasil dari pemeriksaan. Dokter itu lalu mengatakan bahwa ia telah memeriksa noda darah yang ada di kuku itu, dan hasilnya tidak ada DNA yang cocok dengan para anggota kepolisian termasuk Sung-jon, di mana itu artinya Sung-jon bukan lagi tersangka. Namun ternyata Detektif Kang serta kepala polisi menyembunyikan hasil laporan tersebut. Di kediaman Son-gil, dia kedatangan pria misterius yang juga menggunakan jas hujan. Tak lama, kemudian Sung-jon juga tiba di sana. Namun ketika ia masuk ke dalam, Choi Son-gil sudah terkapar dengan kepala yang terluka penuh darah. Kemudian ia mendengar dering panggilan telepon yang diletakkan di atas jam dinding. Setelah mengangkat panggilan yang ternyata dari In-seong, Sung-jon lalu pergi dan membawa handphone tersebut karena tiba-tiba saja polisi juga datang ke tempat itu. Setelah tiba di tempat Cheon-ki, Sung-hon yang mengetahui Sung-jon pergi tanpa izin darinya pun memarahinya. Sung-jon kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Sung-jon kemudian juga memberikannya handphone yang ia bawa dari tempat Son-gil, yang ternyata di dalam handphone tersebut terdapat rekaman yang sengaja dibuat Son-gil sebelum ia diserang. Setelah mendengar rekaman tersebut, mereka akhirnya menemukan informasi bahwa pelaku juga hadir dalam sidang Jun Man-chun. Esoknya, Sung-jon kembali mendatangi rumah Choi Son-gil untuk melakukan penyelidikan. Ia mereka ulang adegan di malam itu sambil mendengarkan rekaman di HP tersebut. Dan akhirnya, ia mengetahui bahwa pelakunya memiliki cara berjalan yang aneh, yang setelah Sung-jon mengingatnya, orang itu adalah An Tae-ho. 찾았다. 범인. Halo guys, gimana? Makin bingung kan? Saya juga makin bingung. Karena kalau dilihat, pemeran di drama ini ketika melakukan aksinya pasti selalu menggunakan jas hujan. Jadi kita dibuat mikir, mana yang beneran pelaku atau mana yang cuma pengalihan. Tapi biasanya kalau di drama bergenre thriller gini sih pasti banyak plot twistnya. Buat kalian yang penasaran, tungguin aja video saya selanjutnya. Dan semoga aja kalian masih betah sama video saya. Jangan lupa subscribe. Bye. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't